Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pristiwana Triwilujeng dari SDN Kedung Mladen, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Di sini saya akan merefleksikan ilustrasi diri sebagai pembelajar sekaligus pembelajar yang dapat menginternalisasi gagasan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, guru sebagai penuntun bagi murid. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, pendidik berperan seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, meskipun biji jagung tadi adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, maka akan dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai itu adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan serta cahaya matahari dan tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak optimal. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Mendidik anak harus dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta bentangan alam mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik menuntun para murid. Jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya sebagai pembelajar harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya sebagai guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntut segala kodrat anak. Saya juga harus menghormati dan menghargai anak-anak sebagai individu yang memiliki potensi unik, mengakui keberagaman kemampuan dan minat mereka, serta memberikan dukungan untuk berkembang sesuai kodratnya. Selain itu, saya sebagai guru harus tulus ikhlas mendidik anak sehingga anak menguasai kompetensinya untuk bekal hidupnya di masyarakat. Guru sebagai pembelajar yaitu guru yang harus terus belajar mengikuti perubahan zaman, berkarya dan menjadi pembelajar sepanjang hayat yang harus terus berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai seorang guru, saya tidak dapat berhenti belajar karena apabila saya berhenti belajar, maka saya akan berhenti mendidik. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.